Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keres Bondan. Oke teman-teman, di belakang saya sudah ada sebuah Vios Limo. Ini Vios Limo X Taxi ya. Jadi tahun 2008. Kondisinya seperti apa nanti akan saya videokan. Mulai dari eksteriornya, interiornya, kemudian nanti kondisi mesinnya seperti apa. Dan nanti saya akan test drive karena ini mobil sudah jalan 700.000 km. Wow, istimewa ya. Sudah jalan 700.000 km, nanti apa saja mungkin saya bisa menerka-nerka ya apa saja yang pernah diganti dan bagaimana rasanya ya nanti akan saya ceritakan di video ini. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai, ditunggu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah Vios Limo ya. Jadi Vios seri yang paling bawah atau orang sebut itu Limo. Jadi memang di STNK-nya itu adalah Limo. Kebanyakan perusahaan taksi yang menggunakan armada ini ya. Jadi jarang sekali armada taksi yang menggunakan Vios. Kebanyakan mereka ngambil yang Limo yang seri basicnya, seri standarnya. Dan seperti inilah, ini adalah Vios generasi kedua atau Limo ya, generasi kedua. Dimulai tahun 2007, begini bentuknya. Nah, ini singkat cerita, ini mobil saya dapatin dari temen ya, kebetulan nih bekas taksi. Dan mobil ini udah jalan 700.000 km, udah jauh sekali, udah jalan 700.000 km dan seperti ini kondisinya sudah banyak yang di repair. Dan nanti akan saya ceritain, teman-teman pasti sudah sering banget naik ya, karena ini memang armada taksi, jadi banyak orang sudah pernah naik ya. Basicnya sama seperti Vios ya, memang ini mobil Vios, cuman dia versi sederhananya atau versi murahnya yang disebut dengan Limo. Untuk panjangnya dia sama ya, 4,3 meter, kemudian lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,5, dan wheelbase-nya di 2550 mm. Nah, seperti itu. Untuk dimensinya hampir sama dengan Vios generasi sebelumnya, namun dia ada perubahan ya. Generasi kedua ini banyak sekali perubahannya, lebih membulat-bulat dari mulai depannya, belakangnya. Ini model lampunya seperti ini. Kita lihat ya dari dekat, walaupun teman-teman sudah banyak pernah lihat mobil ini, saya akan ceritakan seperti ini. Untuk model lampunya tidak beda jauh dengan Vios ya, dia halogen, cuma kalau yang Vios dia sudah ada yang HID. Sini lampu sennya. Kemudian ini untuk grillnya seperti itu. Dan untuk fog lampnya dia tidak ada, dia hanya dummy seperti itu. Nah, oke. Di bawahnya seperti itu, di bawah plat nomor hanya garis-garis seperti itu. Untuk grillnya sama ya, ini hampir mirip dengan Vios ya, dia ada honeycomb-nya. Atau bisa jadi ini sudah diganti ya grillnya Vios. Mungkin aslinya Limo tidak seperti ini ya. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Untuk washer, jet washernya di sini, bukan di sini lagi, sudah di plastiknya. Kemudian ini model
wipernya seperti itu, dan ini kacanya seperti itu. Nah, biasanya kalau Limo itu ada sen di sini. Beda dengan Vios. Kalau Vios sennya di spion, kalau Limo di sini. Mungkin ini sudah didempul ya. Sudah ditutup supaya mirip-mirip Vios. Kita ke samping. Seperti ini polosan ya, tidak ada set molding dan lain-lain. Handle-nya model tarik seperti ini. Spionnya ini basic sekali, tidak ada electric mirror, hanya bisa dilipat manual. Kacanya juga ini manual ya, semuanya manual. Kita ke belakang. Nah, ini velgnya tidak ori ya, jadi ban dan velgnya itu, ini kan kalau teman-teman tahu ini adalah velg dan bannya Honda City, cuman wheel topnya itu diganti Toyota. Oke, kita ke belakang. Di belakang untuk Vios Limo seperti ini bentuknya, sama ya dengan Vios, hanya yang membedakan apa ya sebenarnya. Tuh, ini beda sedikit nih teman-teman. Ini mata kucingnya, kalau di Vios dia ada rear fog lamp ya, kalau di Limo dia hanya mata kucing kayak gitu biasa. Untuk bentuknya tail lampnya sama, ini remnya sen, ini yang untuk lampu atret. Ini bentuk apa? Udah kusam sekali ya. Nih. Tuh, ini udah jalan 700.000, udah kepanasan ya. Ini lihat tuh, udah pecah-pecah. Tapi kondisinya itu masih bagus. Cuman hanya apa ya? Retak-retak rambut gitu. Tuh, seperti ini teman-teman kondisinya. Untuk kaca belakang ini entah berfungsi atau enggak. Cuman saya lihat ini ada defoggernya. Tuh lihat. Kalau kondisi catnya ini pasti sudah dicat ulang ya. Cuman ini untuk tidak untuk kroposnya tidak ada. Untuk karet-karetnya juga ini masih bawaan teman-teman. Tuh lihat. Ini masih bawaan semua nih. Spionnya juga masih bawaan. Kondisinya seperti ini. Kita lihat ya sebelah kiri ya, tadi lupa. Karet-karetnya itu ya, terutama kalau mobil yang sering jalan. Nih. Masih bagus, cuman sudah kusam. Tidak ada yang pecah-pecah ya. Cuman dia bentuknya sudah berubah warna, udah kusam. Kalau ini memang karena pengecatannya kurang rapi mungkin. Ya, seperti ini teman-teman untuk Vios Limo-nya. Kondisinya bisa dimaklumi karena memang mobil sudah jalan 700.000 dan ini mungkin tiap hari jalan terus ya, nggak ada berhentinya. Dan mungkin ini saatnya dia dimanja, dicat ulang, jarang pakai kayak gitu. Ini kondisinya semua. Nanti kita lihat interiornya ya. Habis ini kita masuk ke interior. Kita mau masuk ke interior dan kita lihat untuk door trimnya. Teman-teman lihat memang beda ya. Ini bahannya dari Limo mirip-mirip aja. Cuman di sini dia yang jelas dia masih manual, tidak menggunakan power window, dan di sini dia juga tidak ada central lock. Nah, di sini harusnya dia ada tangkai keluar ya untuk mengatur spionnya. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak ada tangkainya. Seperti ini untuk kondisi joknya, dia sudah dilapis ya, bahan semi kulit. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nih sayapnya juga masih keras nih. Nanti saya ceritain nih gimana duduknya. Mobil udah 700.000. Fungsinya ada 3, reclining, sliding, sama nah ini ada lift adjuster, bisa naik turun ini joknya, asik. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah masuk interiornya teman-teman. Kalau secara fisik mungkin hampir sama ya dengan Vios. Nah, ini kuncinya saya lihat ini. Ini kuncinya. Wow, sudah keyless. Ini udah patah ya teman-teman. Jadi
kuncinya segini. Ini kuncinya seperti ini, kita lurusin dulu ya. Oke, seperti ini. Ini ada apa ini namanya, cup holder ya. Tuh, seperti itu. Kemudian di sini dummy bolong semua. AC, ada AC di sini sama seperti Vios. Arah AC-nya juga sama. Ini pengatur dinginnya. Nah, di situ dia yang membedakan dengan Vios ya. Jadi dia belum Optitron. Nah, seperti itu bentuknya. Odometernya trip A, trip B. Nah, seperti itu. Simpel aja, hanya tachometer dan speedometer dan penunjuk semuanya. Bentuk setirnya ini mirip-mirip juga. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini bahannya karet dan ini plastik biasa. Dan ini lihat nih, tuh udah pecah-pecah ya, udah 700.000 km, tapi ini termasuk mobil handal sih ya. Masuk 700.000 km. Ini nggak bisa diputar loh teman-teman. Nih lihat nih, dia masih kencang, 700.000 km dia masih kencang nih. Kemarin Civic ES yang saya pernah review itu baru 170.000 km bisa diputar-putar gini setirnya, udah lembek. Kalau ini dia, tuh lihat, ini keras banget nih, sangat-sangat handal ya. Awet ya. Fungsinya dia untuk sennya di sebelah kanan ada untuk apa namanya, lampu kota, lampu utama, sen kanan kiri. Kemudian di sini dia untuk wipernya hanya low dan high, tidak ada intermittent. Kemudian di tengah untuk isi AC 2 kanan kiri, pengatur jam dan odometernya, hazard. Kemudian ini sudah diganti ya, aftermarket. Nah, ini yang saya bilang tadi, ternyata memang defoggernya itu ada. Tapi entah fungsi atau enggak ya. Tapi di sini ada nih defoggernya tuh, hebat. Kemudian di sini ada storage ya, samalah seperti Vios. Nah, ini kemungkinan tidak ori ya, jadi ini ditambah kemungkinan ya, kurang lebih seperti itu. Glove boxnya tidak ada airbag sama sekali ya, ini tidak ada airbag. Kemudian di sini tidak ada cerminnya, lampu ada 2 kanan kiri, dan di sini juga tidak ada cerminnya. Oke, kanan kiri power window-nya tidak ada, dia manual ya. Seperti itu teman-teman. Untuk joknya nanti akan saya bahas sebelum kita test drive. Kita ke baris kedua. Baris kedua sama, dia manual ya. Plastik keras seperti ini, tapi ya lumayan durable ya. Awet. Tidak ada yang pecah-pecah. Joknya seperti itu teman-teman. Maaf ini karena kondisi gelap ya. Ini saya kasih lampu. Nah seperti itu teman-teman untuk kondisinya. Kita lihat ya, kita masuk ke dalam. Ini tadi saya setting di posisi nyetir saya 174 cm dan masih ada 4 jari. Masih ada 4 jari teman-teman, 5 jari lah. Kasih dikit. Seperti itu. Ini kondisi di belakang ya, seperti ini. Ini hand gripnya sebenarnya bisa melipat, cuman ini sudah rusak ya. Seperti ini, dan di sini yang di depan ada. Kemudian tadi saya lupa ya teman-teman, untuk seatbeltnya dia bisa dinaik turunin nih. Tuh, walaupun limo tapi bisa dinaik turunin juga. Oke. Dan kondisi di belakang ini kondisinya seperti ini, mepet sekali, 3 jari. 3 jari teman-teman. Dan di sini headrestnya ya walaupun tidak pas tapi empuk, cukup nyaman ya. Ini paling tidak 2 dewasa seperti saya, besar-besar 2 ya. Kalau 3 kayaknya sempit banget, nggak nyaman. Tapi kalau kondisi seperti ini berdua
besar-besar badan oke lah, nggak ada masalah. Untuk jarak jauh selama suspensinya masih sehat pasti nyaman. Nanti kita akan coba ya di kondisi jalan yang tidak bagus, ceritanya bagaimana. Saya juga kurang paham ini mobil suspensinya sudah pernah diganti atau enggak. Nanti akan saya ceritakan bagaimana detailnya. Sekarang kita ke bagasi. Teman-teman, bagasinya standar limo dan Vios ya. Di situ atasnya masih belum di cover, kelihatan platnya ya, cuman sudah rapi lah, ini sudah ada peredam-peredamnya tuh, seperti itu standarnya Vios Limo ya. Oke, sekarang kita ke mesin. Teman-teman, ini adalah ruang mesinnya. Ya, teman-teman udah banyak tahu ya, ini mesin kode 1NZ FE ya, 1500 cc, menghasilkan 107 horsepower di 6000 rpm dan torsi 141 Nm di 4000 rpm. Ini mesin badak banget, kuat banget ya, tahan segala medan. Nah, teman-teman udah banyak paham ya, ini mobil, ini mesin banyak digunakan di Toyota Yaris, Toyota Vios, Limo, dan ada sebagian dipakai di Toyota Is. Makasih, habis ini kita langsung test drive. Teman-teman, sebelum test drive seperti biasa, ini saya akan mengomentari ya posisi duduknya. Jujur sih, ini sebenarnya joknya itu agak kecil dikit ya di badan saya yang besar ini, lihat tuh. Cuman sayapnya tuh enak, sayapnya enak, lebih kayak berusaha memeluk gitu. Cuman agak kecil dikit, dan memang sayangnya karena mobil ini sudah kilometernya sudah tinggi, jadi sayapnya sebelah kiri ini, orang kan cenderung kalau nyetir kan seperti ini ya, miring kiri gitu ya. Jadi yang sayap sebelah kiri ini agak kempes dikit, jadi duduknya tuh agak ke kiri dikit gitu. Ya semua dimaklumi ya, karena memang kondisi mobilnya. Kemudian untuk seatbeltnya dia bisa diatur ketinggiannya, fleksibel ya, seperti itu. Kemudian jarak setirnya antara setir sama joknya itu menurut saya ya ini pas ya. Dan sudah ada steeringnya, walaupun belum teleskopik, tapi paling tidak kita bisa atur ketinggiannya ya. Seperti ini kondisinya. Kemudian untuk kaca depannya ini saya suka banget, pilar A-nya juga pas ya, tidak terlalu mengganggu, kecil juga. Kemudian joknya dashboardnya itu tidak terlalu panjang seperti mobil-mobil Honda. Ya ini mungkin salah satu kekurangan juga, kalau dashboard yang tidak panjang dikit, yang terlalu pendek itu mungkin akan cepat panas ya. Jadi mungkin sarannya menggunakan kaca film yang bagus kualitasnya untuk meredam panasnya. Selebihnya sama seperti Vios-Vios yang lainnya dan limo-limo lainnya, teman-teman sudah pernah coba. Nah ini lihat, ini bukti bahwa mobil ini sudah jalan jauh ya. Dari seatbelt aja dia udah mulai brodol. Seperti ini. Nah nanti kita akan coba bagaimana sih kondisinya di setelah 700. Ini ternyata hampir 800.000 teman-teman kilometer, 795.000. Itu kan artinya hampir 800.000 ya. Ini mobil masih jalan, dan ya tentunya memang harus sudah banyak perawatan. Tapi overall kondisi mesinnya nih, kondisi mesinnya masih aman semua, tidak ada masalah. Kita jalan sekarang. Kita jalan, nanti akan saya ceritakan ya teman-teman, ini kondisinya ini karena mobil manual. Untuk kondisinya seperti apa? Jadi mesin Vios Yaris itu memang terkenal galak banget. Ini baru toil sedikit.
Kalau teman-teman nggak biasa bawa mobil, jadi udah kebiasaan bawa mobil yang smooth ya, jadi memang tipikal gasnya nggak terlalu mengagetkan, itu ya ketika naik kayak gini nih, naik Vios, naik Yaris, itu rasanya kok tuh. Jadi tapi lama-lama nanti kita akan hafal seberapa dalam kita harus menginjak gas kayak gitu. Tapi memang karakternya seperti itu teman-teman, ini mobil diinjak gas sedikit memang sudah nyut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kekedapan suara tuh di pintu-pintu, walaupun limo ini saya jalan 30 km per jam, dia ya hanya cukup baik lah untuk peredamannya. Tapi memang lagi-lagi ya, Yaris dan Vios ini mirip-mirip, peredaman kaki-kaki bawah itu kurang sekali ya. Jadi terasa banget kita jalan tuh suara road noise-nya itu masuk ya. Sama kayak Yaris, dan ini mungkin lebih parah karena memang ini kondisi basic ya. Jadi basicnya Vios ya, limo. Untuk kondisi road noise-nya memang parah nih sekali. Cuman kondisi peredam di pintu-pintu oke, nggak ada masalah. Ini kalau saya kira-kira teman rekan-rekan, ini kondisi mesinnya ini sudah banyak yang di overhaul kayak gitu, udah banyak yang diganti ya, karena kan sudah 795.000. Ini mesinnya enak nih, kayak mesin baru 100 ribuan lah kilometer, udah banyak yang diganti pasti. Kopling nih, lihat nih, kopling juga ini Vios aslinya ya seperti ini, agak-agak keras gitu, nggak terlalu empuk. Kalau kayak mobil-mobil Korea ya, saya pernah nyoba kayak Kia Picanto itu kan koplingnya kan empuk banget ya. Kalau ini memang kondisi sehat pun di Toyota Vios atau Limo atau Yaris ya sama, itu yang manual koplingnya itu memang agak sedikit keras. Itu memang nanti teman-teman sesuaikan sendiri aja, bisa disetel agak tinggi atau agak rendah. Kalau dibuat agak rendah pasti nginjeknya ya keras, kalau agak tinggi ya agak lebih empuk, cuman ya itu resikonya kita capek ya ngelepasnya agak tinggi gitu. Nah, seperti itu. Lainnya hampir sama ya. Saya tidak akan coba tes kencang-kencang karena memang udah 700.000. Tapi kalau kondisi mesin selama saya jalan ini pelan-pelan tuh, responnya luar biasa. Oke, nggak ada yang bisa nandingin lah. Ini respon banget. Mesinnya tuh ditoel sedikit kayak cut, kayak mau lompat. Ini kita belok ke jalan yang penuh paving ya, seperti biasa yang kita coba mobil untuk kondisi suspensi seperti apa. Yang jelas mobil ini udah bolak-balik ganti shock breaker pasti ya kan, udah 700.000 itu ya pasti udah 2 kali ganti shock breaker. Kita coba ya, ini kita jalan di jalan paving seperti apa bunyi-bunyinya. Harapannya sih ini sudah diberesin semua sama pemilik yang lama, jadi ketika teman-teman berminat mobil ini dan pengen ya ngerasain yang namanya Vios tapi kemahalan, ya bisa cari Limo. Nah ini seperti ini kita jalannya banyak paving, cuman nih ini suspensinya enak, jadi udah direparasi ya, udah diganti semua. Tuh bunyi geluduk-geluduknya juga hampir nggak terdengar. Jadi walaupun jalan paving tapi bunyi geluduk-geluduk di mana rack end ya, biasanya rack end pinion
dia bunyi oblak gitu, geluduk ya. Tapi kalau ini enggak, ini aman nih, kondisi jalan yang agak jelek tuh aman. Ini untuk kaki-kakinya udah diganti semua nih, udah beres, jadi Anda tinggal pakai ya kalau misalnya tertarik mobil ini. Ini seperti mobil jalan 100.000 km ini teman-teman, mantap. Jadi mirip-mirip seperti Yaris Vios itu, cuman untuk suspensi belakangnya tuh lebih nyaman karena ada pantatnya, ada pantat bagasinya lebih panjang, jadi wheelbase-nya juga lebih, kalau nggak salah lebih panjang dikit ya, jadi lebih tuh untuk suspensi belakangnya dia lebih soft, lebih enak. Oke teman-teman, untuk mesin, kekedapan suara dan kondisi, walaupun mobil ini sudah 700.000 km ya, tapi ya banyak penggantian itu wajar. Cuman saya komentari dari plastiknya ini nggak ada yang pecah-pecah, sama sekali nggak ada yang pecah-pecah nih, hebat ini. Kacanya masih asli semua. Terus teman-teman tadi bisa lihat ya, karet-karetnya itu di karet-karet pelipit kaca, terus depan itu tuh masih original, cuman dia tuh warnanya sudah kusam gitu aja, jadi nggak ada pecah-pecah. Itu hebat. Padahal ini mobil jalan terus ya, mobil jalan terus ya. Mungkin kalau sekelas taksi pasti rajin dicuci ya, karena kan setiap hari jalan, jadi bisa jadi setiap hari supirnya itu drivernya itu nyuci. Nah itulah yang membuat awet. Karena apa yang membuat rusak itu sebenarnya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis kehujanan, terus apalagi kehujanan di bawah pohon yang banyak getahnya, nah terus habis itu nggak dicuci selama seminggu, nah itu biasanya akan cepat merusak permukaan dari karet-karetnya, kaca. Apalagi kalau getah sudah menempel lama di clear coat atau pernis cat mobil ya. Dia tuh walaupun teman-teman mobilnya sudah di nano keramik coating lah apa, kecuali PPF ya. Kalau PPF-nya kita angkat, clear coat-nya aman karena dia kayak modelnya kayak film gitu. Kalau hanya sebatas teman-teman menggunakan pelindung cat nano keramik, apalagi kayak wax ya, itu kalau kena getah bubar, permukaannya akan rusak. Cepet-cepet teman-teman cuci ya. Jadi begitu parkir di bawah pohon ya, jangan apa ya, merasa oh di bawah pohon adem, ternyata di bawah pohon itu kan banyak getah. Nah itu akan merusak permukaan catnya, getahnya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati kalau parkir di bawah pohon, itu dia akan merusak permukaan catnya. Oke teman-teman, seperti itu kondisi mobil yang saya review, yaitu Toyota Vios Limo. Ini tahun 2008, kilometernya udah hampir 800.000 km, dan kondisinya teman-teman tadi sudah bisa lihat sendiri ya. Untuk catnya baru, karet-karetnya masih ori tapi sudah kusem. Mesin ya sudah banyak yang direstorasi. Kaki-kaki sudah diperbarui ya, jadi rasanya juga kayak mobil jalan di bawah 100.000 lah, nggak ada bunyi-bunyi, empuk juga. Seperti itu kondisinya. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman punya uang hanya 40 jutaan, 35 sampai 50 juta, kok rasanya pengen beli Vios gitu ya. Nah teman-teman cari Limo aja. Ini mobil ini basicnya dari Vios, cuman memang kayak fasilitas-fasilitasnya yang dikurangi ya. Untuk rasanya ya mirip-mirip 11-12, hanya peredamnya dan lain-lainnya yang agak
berkurang lah. Untuk faktor kenyamanannya ya mirip-mirip dengan Toyota Vios yang versi lengkapnya ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini video saya mengenai Toyota Vios Limo tahun 2008 X-Taxi. Barangkali mobil ini masih kondisinya, teman-teman tertarik silahkan hubungi di nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi, dan nanti bisa janjian ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari saya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.